Jumpa lagi di Review TV. Sebuah laptop gaming tidak harus tebal. Contohnya satu ini, Predator Triton 500, sebuah laptop gaming yang tipis, stylish, dan kencang. Ya, laptop gaming saat ini emang tidak selalu harus tebal dan bulky gitu ya. Udah banyak produsen yang bikin laptop gaming yang tipis-tipis dan keren-keren gitu ya. Kenapa? Karena banyak kebutuhannya. Banyak orang-orang yang worker by day, warrior by night. Jadi kalau siang kerja, kalau malam gaming gitu ya. Dan pekerjaan mereka harus bisa dilakukan dengan laptop yang sama tentunya, karena kalau nggak investasinya double-double gitu ya. Itu sebabnya sekarang udah banyak laptop bahkan yang pakai GeForce RTX itu yang tipis-tipis. Jadi katanya thin and powerful GeForce RTX laptop itu mulai banyak, termasuk yang satu ini ya, Predator Triton 500 yang walaupun tipis tapi spesifikasi dan performanya yang ditawarkan tetap tinggi sekali. Oke, spesifikasi dasarnya GPU-nya menggunakan NVIDIA RTX 2080 Max-Q ya, GeForce yang satu ini RAM-nya 8GB GDDR6 dengan 2944 CUDA cores, base clock 735 MHz dengan boost di 1095 MHz. Sementara itu untuk CPU menggunakan Intel Core i7 9750H, Coffee Lake 14 nano 6 core 12 thread, base clock 2,6 GHz dengan turbo 4,5 GHz. Ini adalah sebuah CPU 45 watt dengan 12 MB Intel Smart Cache. Ya, untuk RAM di yang tipe kita tes ini itu dual channel 32 GB DDR4 2666. Nggak kurang gede gimana gitu RAM ya. Sementara SSD-nya memang totalnya adalah 512 GB SSD PCIe NVMe, tapi ini adalah SSD dalam rangkaian RAID 0. Jadi ini sebetulnya adalah dua SSD 256 GB. Ya, tentunya speednya harusnya kencang banget ya kalau kayak begini. Satu hal yang menarik lagi adalah karena masih ada integrated graphics di dalam prosesor Intelnya, nah si Acer tidak mematikan integrated graphics ini. Kalian masih bisa melakukan switching ke integrated graphics. Ini berarti kalian bisa memanfaatkan kedua graphics ini, baik itu untuk mungkin streaming, dipakai menggunakan integrated graphics-nya Intel, atau untuk irit daya saat bekerja. Switching ini bisa dilakukan melalui software Predator Sense. Sama seperti laptop gaming Acer yang lain, dia bisa mengoverclock GPU-nya ini ya dengan secara instan dengan menggunakan software Predator Sense, atau hanya dengan tombol turbo aja udah cukup, bisa. Saat di overclock, base akan berubah jadi 835 MHz dengan boost di 1195 MHz. Nah, untuk body seperti biasa, ini adalah desain body clamshell. Layarnya bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi bisa terbuka sampai full gitu ya. Kita bisa lihat ada logo Predator menyala di bagian belakang layar. Untuk materialnya ini adalah logam aluminium, sementara warna bodinya black, hitam. Dimensinya panjangnya 35,8 cm dengan lebar 25,5 cm dengan ketebalan hanya 1,79 cm. Sementara itu untuk bobotnya juga tidak terlalu berat. Laptop ini bobotnya hanya di kisaran 2,1 kg dan chargernya pun itu sekitar 465 gram saja. Jadi total pada saat dibawa itu kurang lebih sekitar 2,6 kg. Tidak terlalu berat untuk laptop yang powerful seperti ini. Dari sisi layar kita lihat bahwa ini adalah layar 15,6 inci, panel IPS, resolusi Full HD 1080p, 300 Hz. Ya, bukan 144, ini 300 Hz ya refresh rate-nya. Sudah mendukung NVIDIA G-Sync otomatis karena ada RTX yang kencang di dalamnya gitu ya. Menu G-Sync ini akan muncul pada saat integrated graphics dinonaktifkan ya. Jadi kalau GPU-nya masih hidup, nggak mau dia masuk G-Sync, harus dimatiin dulu integrated graphics-nya. Lain ini dilengkapi dengan fitur anti-ghosting dengan 3 millisecond response time. Kemudian dia juga adalah layar anti-glare ya, yang nyaman dipakai untuk bekerja tentunya ya. Bezelnya tipis yang membuat screen to body ratio mencapai 81%. Sementara itu dari sisi kameranya, ini ada kamera kecil ya di atas layar, tapi ini 720p 30 seperti biasa. Oh, tapi nggak biasa-biasa amat karena dia pakai kamera SHDR atau Super High Dynamic Range Imaging. Ya harusnya kualitas gambar emang lebih tinggi dari 720p biasa. Dari sisi audio, dia menggunakan dua speaker terletak di bawah kanan dan kiri laptop. Didukung dengan Wavemax Audio Sound Technology. Jadi kualitas suaranya emang oke.
Untuk konektor kita lihat di sisi kiri itu ada satu DC in, ada satu Ethernet, dan satu USB 3.1 Gen 1 yang mendukung power off USB charging. Lalu ada satu HDMI 2.0, satu microphone jack, dan satu audio jack. Jadi nggak digabung-gabung nih ya, gaming sekali. Lalu di sisi kanan kita lihat ada satu Thunderbolt 3 port. Menyenangkan ini. Ada satu mini DisplayPort 1.4, ada dua USB 3.1 Gen 1, dan ada satu Kensington lock. Untuk konektivitas wireless dia menggunakan killer Wi-Fi 6 AX1650X. Ya, Wi-Fi 6. Jadi siap buat masa depan gitu ya. Sudah mendukung multi-user MIMO. Tentunya Bluetooth 5.0 juga disupport di situ. Dan untuk LAN sudah disupport dengan killer E3000 2,5 gigabit Ethernet. Jadi konektivitas aman ya. Sekarang mari kita lihat keyboardnya. Ini adalah keyboard khas Predator. Tombol WASD-nya ada desain keycaps khususnya gitu ya. Di sisi kanan ada tombol shortcut Predator Sense dan tombol media playback. Dan keyboard ini sudah menggunakan per key RGB backlit, yang tentunya bisa diatur melalui software Predator Sense ya. Ada 4 tingkat kecerahan yang bisa dipilih untuk RGB backlit yang satu ini. Lalu ada lagi tombol turbo khusus untuk auto overclock GPU ya. Lucu ya, ini spesifik hanya di Acer. Untuk touchpad-nya dia center to spacebar. Jadi ini sangat menyenangkan sekali, membuat pada saat ngetik itu nggak terganggu ya. Nggak gampang kepencet-pencet itu touchpad-nya. Memang tidak ada tombol klik kanan, klik kiri khusus, tapi ya sudah lah ya, kalian gaming kan akan pakai mouse gaming juga gitu kan tentunya. Tapi yang menyenangkan adalah touchpad ini sudah menggunakan Windows Precision Driver. Sekarang mari kita lihat software Predator Sense-nya ya. Oke. Software ini bisa melakukan monitoring temperatur dan penggunaan CPU serta GPU juga gitu ya. Dia bisa mengatur backlit keyboard, dia bisa mengatur GPU overclocking dengan 3 preset, ada normal, ada fast, ada extreme. Kemudian dia juga mengatur fan control tentunya. Ini kita bisa lihat kecepatan putaran kipas dalam RPM, ada 3 preset, ada auto, ada max, dan ada custom. Jadi pengguna dapat mengatur kecepatan kipas CPU dan GPU secara terpisah sesuai kebutuhan. Lalu ada lagi Game Sync ya. Ini konfigurasi manual per game. Predator Sense akan mengubah konfigurasi fan dan GPU secara otomatis saat preset game yang udah disimpan itu dijalankan. Jadi game akan disesuaikan dengan kipasnya gitu ya. Mungkin kalau gamenya catur gitu ya, jadi kipasnya nggak berisik, bisa jadi. Nah tentunya karena ada GeForce RTX-nya juga ada software GeForce Experience ya. Software ini memastikan bahwa driver game ready itu yang terbaru selalu pasti terinstall. Jadi performance pasti optimal terus untuk gaming gitu ya. Lalu ada Nvidia Ansel, kalian bisa foto-foto dengan dukungan angle yang bebas gitu ya. Tampilan 360 derajat, ada efek filter warna. Ya intinya dalam dunia virtual kita bisa foto-foto. Dan yang paling saya suka itu ada battery boost ya. Jadi kalau kalian lagi di jalan atau lagi nggak nyolok ke listrik, kalian bahkan bisa tetap main game. Dan dengan battery boost ini bisa lebih lama main gamenya. Oke, sekarang mari kita lihat performanya. Pertama-tama kita tes dengan Cinebench R15 20 kali loop seperti biasa. Kita lihat tidak ada perbedaan signifikan saat kita merubah opsi dari auto fan itu dari auto ke max. Ya, performanya tetap tinggi. Kita start di 1276 dan dia akan dropping down ke 1198, 1190-an dan dia tetap bertahan di 1180 sampai 1190-an. Jadi performance-nya tinggi. Sayangnya kita memang tidak bisa memperoleh performance konsistensi saat kita lagi pakai baterai. Jadi kalau pakai baterai, laptop ini akan otomatis sedikit menahan performance-nya supaya tidak boros tentunya ya. Oke, sekarang kita langsung beralih aja ke 3D Mark Firestrike Graphic Score. Pengujian dilakukan dengan 2 preset overclock. Pada Predator Sense ada normal dan ada extreme. Dan setting normal kita dapat skor 21.416 poin yang udah tinggi, tapi dalam kondisi extreme kita dapat 22.323 poin. Ini peningkatan sekitar 4%. Konsisten ya. Acer ini selalu naikin bisa sekitar 4%-an gitu ya. Kalau dibandingkan dengan RTX 2060 ya itu cuma 15.888. Ingat ini 22 ribuan. Jadi emang tinggi performance-nya dan sudah tinggi bisa ditinggiin lagi. Lalu kalau kita lihat dengan 3D Mark Port Royal untuk lihat performance ray tracing-nya karena ini RTX ya, kita dapatkan skor 4.929. Kalau dibandingkan dengan laptop RTX 2060 ya yang cuma 3.409 ini emang jauh lebih superior.
Oke, kita langsung masuk aja ke gaming test ya. Kita menggunakan setting ekstrim di sini, jadi performa maksimum aja. Tadi kita udah lihat ya, performa maksimum aja kita dapat. Kita ambil itu 4%-nya lalu kita pasang di game ya. Counter Strike Global Offensive ya, CS:GO 1080p low kita dapat 260 sampai 360 fps. Yes, ini refresh rate 300 ya kepake di sini, kepake banget, akan kesentuh ke 300 di sini ya, sangat menarik sekali. Kemudian Dota 2 1080 fastest screen render 100%, kita dapat 145 sampai 185 fps. Wow, Dota 2 emang nggak terlalu butuh 300 fps ya. Oke, kemudian Shadow of the Tomb Raider ya, kita mulai ke game-game petualangan yang lumayan berat gitu ya, dengan scene-scene yang keren dan cantik. Jadi kita set di 1080p highest, RTX di medium kita dapat 75 sampai 95 fps. Ini menjamin gamenya super mulus lancar untuk sebuah game Shadow of the Tomb Raider. Lalu kita coba lagi game lain ya, Doom Eternal ya, 1080p ultra setting kita. Di sini kita dapat 140 sampai 240 fps. Ya, tentunya kalau kita pakai layar 144, dia nggak bisa lebih lagi ya. Jadi karena layar 300 ya kepake lah ya 240-nya ya. Lumayan kan pakai G-Sync. Jadi dia nge-sync ke 240 bisa. Jadi ini terpakai sekali layarnya. Lalu kita juga tes kontrol. Ini salah satu game yang memanfaatkan DLSS 2.0 ya. DLSS itu bisa menganalisa gambar dan motion vector dari input frame dengan menggunakan Tensor Core. Udah mulai mengerikan bahasa saya? Oh, intinya dia pakai AI untuk membuat game jadi lebih ringan walaupun ray tracing dihidupkan gitu ya. Jadi dia mampu memberikan target resolusi yang lebih tinggi dibandingkan input resolusinya. Jadi katakan resolusinya 720p atau 768p, itu nanti kita lihat di layarnya 1080p. Ya, benar. Jadi yang diproses emang lebih kecil tapi hasilnya resolusinya tinggi. Dan DLSS 2.0 yang baru ini memberikan peningkatan kualitas gambar yang sangat-sangat signifikan jika dibandingkan DLSS versi sebelumnya. Memang kita bisa lihat bahwa kita nggak komplain sama sekali pada saat jalan di 1080p. Dia mau render di berapa? Terserah. Dia mau render 720p, dia mau render 768p, nggak ada masalah. Kualitas gambarnya tetap tinggi, seakan-akan kita emang pakai 1080p beneran. Nah, untuk perbandingan FPS pada resolusi 1080p, ya, kita lihat preset high dengan RTX high juga dikontrol. DLSS off, kita dapat 26-33 FPS. Oke lah, pas-pasan gitu ya. Tapi kalau DLSS on, kita dapat 45-60 FPS. Nyaman, luar biasa nyaman dan lancar, ya. Oke, laptop gaming yang tipis tidak hanya soal main game, tapi soal kerja juga. Kita pindah ke Adobe Premiere CC 2020. 4K render test. Source-nya 4K 60, editing kita lakukan adalah multi-layer color correction, lalu kita output ke YouTube 4K juga, gitu ya. Untuk software encoding, ya, software ONI kita dapat 19 menit 29 detik. Pada saat kuda dihidupkan, kita dapat 7 menit 15 detik. Tapi ini masih software encoding. By default, si Premiere ini akan lari ke hardware encoding kalau kalian menghidupkan IGP-nya, ya. Jadi dalam kondisi begini, software only kita dapat 13 menit 44 detik, tapi menggunakan CUDA yang tentunya dibantu juga dengan IGP-nya QuickSync dari Intel, kita dapat 3 menit 1 detik saja, ya. Ini sebuah video 4K 60 yang 2 menit 7 detik, selesai dalam 3 menit 1 detik, luar biasa kencang. Lalu kalau kita melakukan pengujian yang sama dengan source Full HD 60, ya, editing yang sama, outputnya ke YouTube 1080p, ya, kalau software only kita dapat selesai dalam 6 menit 37 detik. Dengan CUDA kita dapat 2 menit 2 detik. Tapi kalau hardware encodingnya dihidupkan, software only aja udah bisa 5 menit 18 detik. Kita kita hidupkan dengan GeForce-nya, kita pakai GeForce dan ini hanya 1 menit saja, sudah selesai, cepat sekali. Ya, mau diajak kerja, bisa banget. Oke, sementara itu untuk sisi storage kita bisa lihat dengan Crystal Disk Mark bahwa read-nya ada di 3449 Mbps, berarti ini kencang banget, dan write-nya di 2900 Mbps. Lagi-lagi kencang banget. Saya suka bahwa ini diperoleh dari 2 SSD, jadi memang panas tidak terkumpul di satu SSD. Satu SSD yang terlalu kencang kadang-kadang panasnya agak susah handle, tapi 2 SSD kayak begini, ini panasnya jadi nggak terlalu tinggi karena masing-masing akan bekerja tidak setinggi satu SSD saja. Oke, sekarang mari kita lihat baterai performance-nya. Brightness 50% dengan volume 25%. Kita lihat video playback dengan menggunakan IGP atau Integrated Graphics itu bisa mencapai 6 jam 20 menit. Cukup menyenangkan ya, bisa nonton 6 jam juga ya. Kemudian, kalau kita matikan Integrated Graphics dan otomatis kita pakai VGA yang kencang banget itu ya,
ini agak turun memang jadi ke 3 jam 25 menit. Jadi saran kami adalah pakai integrated graphics-nya kalau mau nonton video doang, apalagi kalau nggak nyolok ke listrik gitu ya. Sementara itu untuk charging time di 30 menit pertama kita dapat 30% baterai terisi, 60 menit pertama kita dapat 54% baterai terisi, 90 menit kita dapat 79%, 120 menit atau 2 jam 96%. Untuk memenuhi 100% dia hanya butuh waktu 2 jam 20 menit atau 140 menit. Ini oke banget sebetulnya ya untuk sebuah laptop gaming apalagi. Lalu bagaimana kalau kita gaming pakai baterai? Oke, kita set brightness 50%, lagi-lagi volume 25%, kita gunakan fitur battery boost, Dota 2 720p 60Hz, fastest screen render 100% ya, durasi 60 menit. Dalam 1 jam dengan battery boost off, tersisa 40% baterai, berarti sudah selesai, cukup ya, cukup gamingnya untuk Dota 2 ini. Nah, sementara kalau baterai boost on, kita masih nyisa 55%. Oh, masih bisa terus lagi mungkin ya kalau dipaksakan, lumayan menarik. Jadi kita bisa lihat baterai boost ini sangat efektif. Oke, mari kita bahas soal cooling systemnya. Ya, Acer terkenal sekali dengan cooling systemnya yang oke banget, yang keren banget. Active cooling systemnya ini menggunakan 3 fan, ya. Bahkan dia menggunakan 4th Gen Aeroblade 3D Technology. Jadi ini Aeroblade ini memang kipasnya dia gitu ya. Kita lihat ada 1 kipas yang mendinginkan CPU dan ada 2 kipas mendinginkan ke arah GPU. Ini menarik sekali. Sementara intake itu dari atas dan bawah, sementara exhaust itu ke samping dan ke belakang. Ya, jadi tarik begitu exhaust ke belakang gitu ya. Dan kita bisa mengatur kecepatan ini dari Predator Sense tentunya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana temperatur kerjanya ya. Kita lihat suhu CPU-nya dengan Cinebench R15 20 kali loop. Kita lihat maksimum 87 derajat dengan average di 77 derajat Celcius. Ini sangat bagus sekali untuk sebuah laptop gaming, apalagi laptop gaming yang tipis dengan Core i7. Lalu kita cek GPU-nya dengan Firestrike stress test 20 kali ya. Maksimum 77 derajat dengan average di 69 derajat. Luar biasa. Pendinginannya memang optimal sekali ya. Lalu kalau kita lihat dengan temperatur permukaannya dengan Flare One, kita pakai Shadow of Tomb Raider, kita lihat area palm rest cuma sekitar 26 sampai 31 derajat. Sementara area keyboard di sebelah kiri WASD itu 33 sampai 39 derajat. Lalu keyboard tengah tuh agak hangat memang 37 sampai 42 derajat, tapi kan yang penting di bagian WASD itu tombol itu ya, yang penting ya, dan di palm rest. Oke, untuk harga ini ada 2 varian yang kita uji. Ini adalah menggunakan RTX 2080 dan ini adalah 53.999.000. Sementara untuk varian yang lain yang menggunakan RTX 2060 dengan spesifikasi sama, itu harganya adalah 34.999.000. Nah, jangan lupa berhubung ada GeForce-nya di dalam, jadi ada promo dari Nvidia ya. Kalau kalian beli Predator Triton 900, Triton 500, Helios 700, Helios 300, Orion 9000 dan 5000 yang semuanya pakai GeForce seri RTX, kalian berkesempatan memenangkan motor Honda Beat. Ini untuk periode 1 Maret sampai 25 April 2020. Ya. Beli laptop atau desktop dengan kartu grafis GeForce RTX 20 ini juga berkesempatan memenangkan Call of Duty Dark Edition. Jadi ada perangkat night vision keren dari Modern Warfare terbaru, serta ada konten in-game yang keren juga, atau digital copy dari game ini. Ini untuk laptop yang dibeli dengan dari periode pembelian 1 Januari sampai 30 April 2020. Yang didaftarkan mulai dari 30 Januari sampai dengan 30 April 2020. Jadi kesimpulan, body tipis, CPU kencang, ya, performa GPU tinggi, ada auto OC-nya, G-Sync 300 Hz, ada opsi untuk aktifin IGP atau nggak mau pakai IGP juga bisa, manual fan control-nya bagus banget, cooler-nya oke banget gitu ya, konektornya lengkap banget, tipis, oh udah saya sebutin tipis tadi, dan stylish ya. Jadi sebuah laptop yang tipis seperti ini bisa juga sangar dan keren tentunya. Jadi mau kerja, mau gaming, bahkan mau video editing plus gaming bisa digabung dalam sebuah laptop tipis yang stylish. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.